Shalom semuanya. Ini sebenarnya tadi malam ya. Ini apa sih bisa dibilang dan saya lucunya jadi ini saya disuruh bagi firman sesuatu itu tadi malam jam 9 Bapak Ibu. Saya ditelepon oleh seseorang, "Dok, bisa dokter kemana?" Dan saya jawabnya, saya memang gak kemana-mana besok. Padahal sebenarnya saya ada janji juga hari ini gitu ya. Terus, "Oh ya dok, bagus." "Kenapa Pak?" Saya pikir apa gitu, "Dokter besok khotbah ya?" "Hah?" Langsung gitu kayak disodorin dok khotbah ya gitu. Aduh, saya mau ngomong apa gitu. Tapi lucunya itu saya nggak tahu ya. Kenapa saya nggak bisa nolak gitu. Saya bingung, nggak bisa ngomong apapun dan saya nggak bisa nolak. Terus udah gitu, oke dong. Tadi malam saya WA Kostep, tapi saya hapus lagi. Saya bilang sebenarnya ada janji nih kok, tapi saya hapus lagi gitu. Pasti mau bilang, "Kamu ini kok nggak tiba-tiba nerima," katanya gitu kan. Terus saya bilang, "Saya juga nggak tahu ya Pak, kok saya nggak bisa tolak ajakan itu. Saya juga nggak tahu ada apa gitu. Saya juga nggak tahu dan saya juga nggak tahu mau bagi apa ini Pak. Ya kok bisa sih kamu?" Saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya percaya kadang kita nggak tahu ya. Ya, kadang kita nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu. Artinya Tuhan mau berperkara apa dengan saya? Tuhan mau menyampaikan apa? Saya juga nggak tahu. Tapi biarkan semua kerahasiaan itu, ya, kita boleh menanggapi dengan respon yang benar. Amin. Ya, oke. Saya tuh mau bagikan. Coba boleh dibuka PPT-nya. Kita akan buka di Lukas 16. Iya di mimbar ya. Terlalu formal Pak. Oke, kita mau buka Lukas 16. Ayat 19 sampai 31. Kita mau sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu, saudara sekalian kita sama-sama belajar. Ya, kita mau baca sama-sama. Boleh laki-laki baca yang ganjil dan perempuan 3.000, laki-laki 3.000 tempat ini, amin. Tolong suara yang paling keras baca sampai 31. 1, 2, 3, laki-laki dulu. Lukas 16 ayat 19 Pak. Oke, buka Alkitabnya masing-masing ya. Kelihatan gitu? Oke, 1, 2, 3, laki-laki. Perempuan? Bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Oke, itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu lanjut, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Lanjut. Selain daripada itu, kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini."
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Ini firman Tuhan ya. Bapak Ibu, saya cuma mau menyampaikan begini. Boleh yang berikutnya? Berikutnya. Next. Slide next. Oke. Di sini ada dua perbedaan antara orang yang menikmati dan juga orang yang hidupnya susah, bahkan sampai borok-borok di badannya itu dimakan oleh anjing. Saya sempat waktu itu punya pemikiran begini Bapak Ibu. Saya waktu itu lihat satu orang yang ada di Mahanaim sangat sungguh-sungguh. Sangat apapun doa dia lakukan. Tapi saya itu berpikir gini, tapi kok Tuhan, saya sempat bertanya, kok banyak yang gak diberkati? Ada apa ya Tuhan gitu. Saya berpikir, kenapa ya Tuhan? Sedangkan bukan kadang-kadang kita ya banyak dari kita lah bahkan mungkin doa sebentar aja tiba-tiba dapat gitu. Kenapa ya Tuhan, ada apa? Tapi saya melihat ada orang-orang yang memang ditentukan. Ada orang-orang yang memang hidupnya sebenarnya saya ngelihat itu sebenarnya menjadi satu contoh buat hidup saya, betul ya? Artinya gini, kadang-kadang bukan hanya doa yang dijawab oleh Tuhan yang membuat kita jadi exciting kok dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk, bahkan kalau kita lihat dari si orang kaya dan si Lazarus, pada saat mereka keduanya sama-sama mati, ada jurang yang sangat dalam, pemisah yang memisahkan mereka, betul? Sedangkan pada waktu di bumi saja, si orang kaya sangat menikmati setiap kelimpahan. Tapi dari kelimpahannya yang dia nikmati itu, bahkan itu kalau saya kan ini versinya versi BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini, bukan yang TB, bukan terjemahan baru. Karena biasanya BIMK itu versinya itu gampang dimengerti, agak gaul gitu ya. Jadi agak berbeda dikit tapi agak gaul. Jadi bayangkan ya, di versi BIMK dibilang katanya setiap hari si orang miskin si Lazarus itu ditaruh di depan rumahnya loh. Ditaruh di pintu rumahnya setiap hari. Dan si orang kaya ini tidak tergerak sama sekali. Tidak tergerak sama sekali untuk apa? Memberikan makanan yang berlimpah itu kepada si Lazarus. Salah satu saya merenungkan gitu ya, kenapa ya Tuhan? Kayaknya ada sesuatu yang timpang gitu. Tapi tetap ada keadilan Tuhan. Kalau misalnya si orang kaya ini memberikan sedikit aja, malah dia kasih apa? Remah-remahnya ke siapa? Sisa-sisanya ke anjing. Apakah si orang kaya ini tidak belajar yang namanya bahwa manusia adalah makhluk sosial? Ataukah dia tidak belajar bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan? Gak mungkin ya dia gak dapat pendidikan itu, betul gak? Benar gak Pak Felix? Ya gak mungkin. Masa setiap hari udah ditaruh di depannya. Tapi karena orang itu tidak mencari Tuhan, karena orang itu tidak diberikan anugerah keselamatan, sehingga itu ada perbedaan di antara itu. Sedangkan mungkin makanya kenapa orang yang diberikan banyak dituntut banyak. Orang yang hidupnya sesuatu semuanya ada dituntut banyak. Tapi saya bersyukur hari ini saya juga diberikan banyak.
Tapi satu hal, waktu ada proses dan ujian datang, saya tahu artinya bagaimana saya harusnya tidak mengandalkan itu, tapi mengandalkannya Tuhan. Waktu saya berusaha ini mentok, saya dan suami berdoa ini mentok malah menjauh. Saya jadi semakin tahu bahwa sesungguhnya dasar kita itu bukan pada apa yang kita punya kok. Tapi setiap ujian apapun yang terjadi, setiap mungkin apapun yang terjadi, bisa gak kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik buat kami. Saya itu sekarang kan di rumah itu, saya itu kan punya adik angkat ya. Adik angkat ini dari, sebenarnya kan karena mama saya itu adalah seorang, makasih Pak, seorang tenaga kesehatan ya. Jadi mama saya itu bidan, kami itu punya klinik. Jadi datanglah yang melahirkan ke rumah, bahwa kandungannya sudah mau lahir. Lalu kemudian dia bilang, Bu bidan, tolong anak ini, saya mau melahirkan tapi saya tidak mau melihat anak ini. Saya tidak mau karena sepertinya anak ini dia dilecehkan pada saat dia kerja TKW di Arab. Lalu singkat cerita melahirkan, mamahnya menutupi dan anak itu akhirnya diangkatlah sebagai anak oleh mama saya. Karena saya itu baru menikah 3 bulan, jadi mau dikasih buat anak saya, tapi kan belum tahu ya, masih 3 bulan ya, nggak mungkin langsung ketahuan saya atau suami mandul gitu ya kan, belum coba gitu. Nah terus udah gitu, tapi yang saya lihat anak ini makin hari kayaknya nggak bagus gitu ya kalau misalnya dia ditaruh di rumah, karena dia itu bisa dari kecil usianya 2 tahun tuh dia bisa punya pikiran. Waktu itu abang saya melahirkan, kakak saya melahirkan, lalu kemudian dia bilang gini, itu bayinya bisa nggak dijatuhin aja biar jatuh mati gitu loh. Jadi memang ini kayaknya anak dari kandungan sudah sering sekali ingin dibunuh dan tidak diinginkan. Singkat cerita dia sudah besar, memang dia tinggal di yayasan, saya nggak bisa sebutkan ya, dia di yayasan. Lalu kemudian kemarin dia dihukum lah ya, dan dia suruh datang ke rumah saya. Dan sebenarnya anak ini waktu usianya berapa tahun, 5-6 tahun gitu, dia melecehkan anak saya. Pernah saya bagikan di MMA. Melecehkan anak saya yang nomor 3. Dan rasanya itu udah kayak meledak gitu, dia yang sudah dibesarkan, dia yang sudah dipelihara, terus melecehkan. Saya sama suami tuh rasanya pengen dilempar dari gedung yang tinggi, mati aja gitu ya, karena saya udah berpikir negatif lah anak ini gitu. Aduh, tapi hati ini, belas kasihan yang Tuhan taruh di hati ini berpikir kalau dia nanti dibuang, nasibnya jadi seperti apa. Nanti dia jadi penjahat dan saya punya tanggung jawab untuk dia di dalam kekekalan. Lalu kemudian dia dihukum lah dari yayasan itu, suruh balikin lagi ke rumah, saya balikin. Sampai akhirnya waktu itu saya cerita sama lawyer saya, sampai bilang begini, sampai lawyer saya nangis, Bu dokter kok bisa sih Bu dokter terima orang yang sudah melecehkan anaknya Bu dokter? Saya bilang sama dia, siapa lagi yang akan urus dia? Kalau saya aja menolak, orang tuanya aja menolak, siapa lagi yang ngurus dia? Dia akan lahir menjadi generasi mungkin pembunuh. Dan semua itu tanggung jawab saya. Lalu singkat cerita dia di rumah, sampai kali-kalian aja gak bisa Bapak Ibu. Sebenarnya harusnya dia kelas 2 SMA, tapi dia masih kelas 3 SMP. Akhirnya saya tiap hari waktu anak ini kan lagi masa-masa ujian, waktu belajar saya ajarin dia, akhirnya dia suka yang namanya perkalian. Saya ajarin 7x6, 8x7 gini-gini. Wah dia jago nih, walaupun dia lebih terlambat daripada anak-anak saya yang SD. Tapi dia ayo Kak. Dan tahu gak Bapak Ibu, dia ujian, saya suruh dia duduk, pokoknya kamu di situ tidak boleh tidur kalau kamu belum selesai.
Justru anak saya yang gak belajar. Ini cuman ya ini pendekatannya harus satu-satu. Yang laki-laki malah gak belajar. Tapi Bapak Ibu, ini ajaib, boleh musiknya terus ya. Singkat cerita, kemarin dia bilang gini, Kak, saya dikasih kue sama guru. Kenapa? Karena kata guru, tumben saya nilainya bagus. Saya tembus KKM gitu kan, KKM itu rata-rata ya. Biasanya 75, dia dapat 84. Saya bilang gini, Tuhan, ini anak sekalipun iblis merancangkan semua yang buruk atas hidupnya. Sekalipun kamu atau kita gak tahu dimanapun kita punya masa lalu yang buruk. Tapi Tuhan itu punya rencana yang ajaib. Tuhan itu mencintai kita. Sekalipun mungkin saya juga harus terseret-seret, jatuh bangun dalam usaha. Saya gak bisa ini, gak bisa ini. Saya katakan, Tuhan, saya pengusaha. Pokoknya saya gak mau tahu, saya pengusaha. Saya mau katakan itu. Saya mau katakan, Tuhan, saya, kalau suami saya bilang dia triliuner, saya mau mendapat bagian dari itu. Saya bersyukur untuk di sini mentok, di sini ketipu, di sini mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau ketipu itu kayaknya udah makanan sehari-hari, kayak makan nasi 3-4 kali sehari. Tapi saat ini dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan itu tidak menjadi trauma dan marah di hadapan Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu terlalu dahsyat dan ajaib. Tuhan kita itu sanggup kok merekayasa semua hal supaya yang baik atas hidup kita, amin. Sanggup kok. Asal apa? Kita datang dan bertobat. Kita gak tahu, mungkin ada saudara-saudara kita yang lahir dari perkosaan demi perkosaan, pelecehan. Gak apa-apa kok itu. Ayo kita bangkit. Karena Bapak Ibu, kita yang sudah menerima karunia demi karunia ini. Saya ini kemarin sudah mulai lagi ya ke sekolah-sekolah. Ke SMA kemarin saya datang. Saya sampaikan tentang gangguan kesehatan mental. Sekaligus saya masukkan firman-firman ke mereka. Karena mereka begitu banyak yang hidupnya hancur. Saya bilang sama mereka, saya juga ini. Waktu saya mau jadi dokter, yang menghina saya ini siapa? Bapak udah kok. Saudara saya gak mungkin itu jadi dokter katanya. Nanti dokter ini biarin. Gak peduli mereka mau ngomong apa. Mungkin kamu lagi berusaha melangkah, saya tiba-tiba tadinya orang yang suka nakal misalnya, tapi saat ini lagi menarik diri untuk datang ke Tuhan. Misalnya tadinya tiba-tiba ngomongnya negatif, kotor, kebun binatang. Tapi kebun binatang itu juga masuk kok di Bahtera, diselamatkan, betul? Masuk daripada ancaman maut. Seluruh dunia dihakimi binatang-binatang itu yang satu pasang masuk kok. Dan kemudian mereka melahirkan keturunan-keturunan juga. Jadi saya cuma mau katakan, apapun Tuhan itu gak bakalan capek lah ngurusin kita. Hidup kita, keuangan kita, masa depan kita, bawang merah kita, bawang putih, tomat, cabai, capcay yang kita mau buat. Tuhan tahu kok, betul gak? Tuhan tahu mungkin kejatuhan kita, pikiran kita yang kotor, hidup kita yang selalu mungkin otoriter, atau mungkin sama anak aja gak bisa ngurus. Saya juga kok gak bisa ngurus anak. Tapi waktu kita datang, Tuhan, aku gak bisa. Kalau Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara dalam melayani Tuhan hari ini. Ada yang melayani sound system. Lakukan dengan segenap hati. Tuhan menghitung semua apapun yang dilakukan. Amin. Tuhan itu cuma minta kesejatianmu. Kadang-kadang ada pelayanan kok cuma pengen dilihat orang, betul? Itu harganya kecil. Kadang-kadang cuma pengen dipuji.
Tapi waktu dimaki-maki, dipermalukan, difitnah mungkin yang jahat, siapa tahu itu bagianmu diangkat. Contoh, kayak kemarin si penjual es teh. Betul? Gus Miftah dipakai untuk apa? Mengolok-olok si penjual es teh itu kok. Saya lihat mukanya dia udah mau marah itu waktu di atas manggul. Cuma dikatakan aja, gimana es tehmu masih banyak nggak? Masih banyak. Ya udah, kamu jualan lah goblok, katanya gitu. Dalam nama Yesus, ampun. Ya, terus udah gitu mukanya mau marah. Coba, bener yang ibu bilang kemarin, kalau dia dilempar aja bakinya itu, pasti dia yang akan dimaki-maki sama netizen Indonesia. Tapi saat itu juga saya nggak mau. Saya juga tadinya berpikir, iya ya, tapi saya juga nggak mau menghina Gus Miftah, karena dia dipakai Tuhan untuk menaikkan derajat orang. Semua ada resiko dan resiko dan ininya, keuntungannya, tergantung respon. Kalau kita responnya marah, maka tidak terjadi pengangkatan Tuhan. Mau difitnah, dikasih tahu, diomongin di depan halayak ramai. Wah, bayangin itu. Bayarnya kecil kok dia, cuman dia panggul teh, terus dihina se-Indonesia. Sekarang yang menghinanya, sekarang dicopot dari jabatan utusan presiden. Saya cuma lihat gini, gampang kok bagi Tuhan mengangkat derajat kita. Amin. Lakukan dengan tersembunyi, tapi lakukan dengan segenap hati. Saya cuma lihat gini, Lazarus, dia cuma duduk, dia mungkin lapar ya, tahu ya lapar. Pernah puasa kan ya Bapak Ibu? Pasti lapar nggak? Lapar. Kayak daging itu, kayaknya Oma lagi makan tuh kayaknya sini gitu kan, kayaknya kayak narik gitu, tapi aduh berapa lama? Untung nggak dikasih tahu berapa lama itu kejadiannya. Tapi kok singkat cerita dua-duanya mati. Sampai waktu hidupnya, bahkan remah-remahnya pun gak dikasih. Saya bilang sama adik saya itu si sebut sama si itu, si M lah ya. Saya bilang sama dia, Dek, kamu tahu gak Tuhan sayang kamu. Kalau orang tuamu buang kamu, Dek, gak peduli sama kamu, dia kalau udah dibilangin orang tuanya dia akan lihat bintang nangis. Badannya gede saudara, tapi dia nangis. Saya bilang gini, sekarang gak peduli kok orang tuamu siapa, buang kamu, yang penting Tuhan sayang sama kamu. Kamu bisa jadi orang yang diangkat Tuhan, asal kamu juga jaga pergaulanmu juga. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bilang gitu ke dia. Jadi sekarang dia pulang, dia akan ngomong, Kak aku pulang telat karena aku mau PBB. Nanti dia foto, cekrek, oke sip, pulang ya. Terus dia bersalah karena dia main biliar. Saya main biliar Kak, terus siapa yang bayar? Emang duitmu banyak? 20.000 temanku yang terus temanmu itu duitnya banyak? Iya Kak, nanti dia kasih tahu. Dia bilang juga dia cukur rambut, jadi rambutnya jadi percobaan. Terus akhirnya mencong-mencong, tuh kan kenapa kamu mau cukur rambut gratis? Kenapa gak bilang sama kakak tinggal dicukur, ini sekarang kamu gak karu-karuan? Ya kan namanya percobaan. Saya lihat Tuhan itu atas hidupnya. Bayangkan nilainya, sampai guru bilang gini, saya dikasih kue Kak, dikasih makan, katanya tumben banget kamu, nilaimu bagus banget. Mungkin dia dihukum, yaitu dihukum, dikeluarkan untuk dididik dulu sebentar di saya. Saya juga mengalami proses Tuhan karena saya waspada. Ini anak nanti melecehkan anak saya lagi atau enggak? Betul ya? Tapi aku juga doa, Tuhan, anak ini mau jadi apa kalau bukan di tanganmu? Gak mungkin saya usir atau saya mungkin lempar dari lantai 3 rumah saya waktu itu. Kalau dia masih hidup gimana? Lebih parah lagi kalau dia misalnya lumpuh dan lain sebagainya. Tapi memang iblis itu merekayasa yang jelek atas hidup manusia. Tapi waktu manusia itu datang kepada penciptanya, Tuhan,
Walaupun dengan terseret-seret, dengan dosa yang banyak, dengan semua, tapi dia tahu, Tuhan tolong aku. Saya percaya sekali hari-hari ini dan tahun ini ke depan, mereka semua membutuhkan Bapak Ibu. Saya tahu banget, saya dipanggil buat sekolah-sekolah itu untuk ngomongin tentang Tuhan. Sekalipun caranya ngomongin tentang gangguan kesehatan mental. Mereka berjilbab, mereka pada nangis. Sampai ada yang bilang, Bu dokter, saya udah gak bisa nangis. Kenapa ya? Karena saya selalu melihat orang tua saya selalu main pisau-pisauan. Dan kakak saya sering dijahit tangannya karena perlakuan mereka. Mereka butuh kita, Bapak Ibu. Mereka butuh Tuhan diperkenalkan dalam hidup kita. Saya bersyukur banget Tuhan. Mungkin karena doa-doa di tempat ini dan gereja-gereja yang berdoa ya. Tuhan itu mendatangi setiap orang loh. Tuhan datangi aliran garis keras. Saya gak tahu di Facebook saya punya teman namanya Beni Subeni. Setiap saya ngomongin tentang Tuhan dia like. Gue bingung. Lu kan muslim garis keras tapi lu like gue terus. Tapi aku gak akan WA. Paling hai Beni gitu. Iya Lia gitu. Teman SMP saya. Saya lihat juga celananya cingkrang nih, kayak saya cingkrang nih. Tapi dia, saya gak tahu, mungkin mereka butuh kasih yang sebenarnya. Mereka butuh sentuhan kasih yang terus menembusi, kasih yang gak ada batas, kasih yang walaupun kita dapat perlakuan yang gak baik, tapi terus menerus berusaha untuk mengasihi. Karena Tuhan juga setia kepada kita, amin. Amin. Dari kisah Lazarus ini saya ambil beberapa poin ya Bapak Ibu. Bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kesenangan dunia, betul ya. Saya gak tahu Bapak Ibu punya pengalaman yang sama menampung orang kah? Di rumah atau melihat orang, mungkin melihat di jalan bapak-bapak, atau melihat mungkin orang-orang yang pakai apa ini? Di coloring badannya pakai perak-perak gitu, saya nggak tahu. Silverman, saya nggak tahu. Tapi cobalah, kalau kamu tergerak untuk memberi dan mendoakan mereka, lakukanlah. Betul ya? Karena hidup kita itu bukan tentang diri kita kok. Saya sedih ya Bapak Ibu. Jadi dulu saya pernah nampung anak Raja Wali ke rumah, sampai saya obatin dia congean ya. Sampai saya bersihkan telinganya, bahkan kotorannya pas begitu saya semprot tuh kadang masuk ke mulut saya gitu. Tapi dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia memutuskan untuk hidup di luar. Dan saya dengar kemarin dia di Kemang Pratama meninggal, sampai mayatnya gak ada yang ngambil Bapak Ibu. Sampai di rumah sakit pun mayatnya gak ada yang ngambil. Saya sedih sekali Tuhan. Karena dia memilih hidup bukan untuk Tuhan. Saya kasih tahu sama adik saya itu, Dek, lihat yang itu. Dulu di rumah kakak loh Dek. Tapi dia memilih keluar, lihat. Sekarang dia hidup, sekarang mayatnya karena gak diambil dipakai di rumah sakit lah. Untuk percobaan pasti ya. Dipakai untuk, tapi setidaknya mayatnya bermanfaat buat orang lain. Betul ya? Ya iya kan bermanfaat, karena itu kan akan jadi pelajaran gitu. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan hidup seperti itu, betul? Pasti ada jalan keluar di dalam Yesus. Amin. Apapun kita mau harus terus percaya, kita harus terus berdoa. Setiap doa-doa kita pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Oke, sebentar ya, kok sedikit lagi ya. Oke, lalu kemudian kepedulian terhadap sesama. Nah, kalau dilihat ya, ini perbedaannya ya.
Mengerikan ya. Kemudian ini saya minta AI, tolong dong kamu bikin gambar tapi menggambarkan ini. Nah, lalu dibuatlah gambar ini ya. Nah, ini orang-orang kaya banyak juga yang sebenarnya saat-saat ini mencari Tuhan. Karena sekarang apalagi pas zaman Covid ya, banyak orang kaya yang tumbang kok Bapak Ibu. Banyak kok mereka yang akhirnya hatinya tiba-tiba lembut karena memang gak punya pegangan lagi. Baru mereka sadar ada Tuhan yang menolong mereka. Lalu kemudian kita harus tahu juga ini di ayat ini juga yang berkata bahwa pesan Tuhan di Lukas 16 itu kita harus sadar bahwa ada kehidupan sesudah kekekalan. Kehidupan sesudah kematian. Dan itu kekal adanya. Mari kita kerjakan setiap bagian kita Bapak Ibu. Adik-adik, di tempat ini kita kerjakan bagian kita. Waktu kamu ngurusin anak, kamu harus membayangkan anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bayangkan itu bukan anak saya loh, adik saya itu. Tapi Tuhan bisa kasih hati yang besar untuk nampung dia. Sekalipun dia sudah melecehkan anak saya dan bikin anak saya tantrum. Karena kan kalau udah kayak begitu pasti ada jiwa yang rusak. Tapi saya harus bertahun-tahun saya peluk anak saya itu. Saya bertahun-tahun saya peluk, saya percaya dia pun akan berubah. Dan saya percaya adik angkat saya itu pun akan berubah. Amin. Karena apa dilakukan semua itu? Karena ada Tuhan yang sangat peduli dengan satu nyawa. Amin. Kalau dia aja meninggalkan 99 domba yang lain demi untuk menyelamatkan satu domba yang mau jatuh di jurang. Itulah kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa. Biar pagi hari ini kita mau minta Tuhan tolong beracara, bereskan cawan sebelah dalamku. Boleh lagunya berkali-kali Tuhan tolong.